Darwati dan Tukul Arwada. Silakan, sidang luar biasa, cantik semua. Kebanyakan cewek kita lihat ini ya. Cowoknya juga mirip cewek juga. Ya. Luar biasa. Baik, give applause for Ayulia dan Ayu Pupur. Ayu Pupur hilang pupurnya, tinggal panunya ya. Barangan sih ngeledekin, jatuh kan tuh. Oh, ngeledekin sih. Ya. Jangan ada yang luka kakinya. Nanti seperti saya bengkak bibirnya loh. Serem banget dong, Mas. Subhanallah, seger semua. Iya. Ini juga ada kedua mempelai pengantin yang luar biasa. Selamat ya. Luar biasa. Ada dunia nyata dan ada dunia gaib juga. Ini sesuai dengan tema kita pada malam. Temanya yaitu siluman kaya. Siluman kaya itu artinya kera dan buaya. Ya. Ya, gimana? Mungkin Vega bisa pernah mendengar atau mungkin cerita-cerita tentang siluman buaya atau siluman kera atau siluman dan lain-lain. Kalau apa? Kalau saya kan siluman tapir kan ya. Jangan ngaku dong, Mas. Jadi ngomong-ngomong kamu waktu salaman kok narik-narik saya kenapa? Yang mana, mirip mantan kamu ya? Dulu mantan dosennya mirip saya. Oh iya. Gimana? Mungkin. Kalau aku nggak pernah menyaksikan langsung atau gimana, Mas, cuma denger aja siluman kera, siluman gitu. Mungkin Mas Tukul yang lebih sering syuting Mr. Tukul jalan-jalan. Nah, kan sering justru ketemu. Saya itu bener-bener silumannya saya. Ya konon si ceritanya kalau benar siluman itu dia bisa berubah-berubah. Kalau pas dia waktunya dia ingin merubah dia bisa berubah. Bisa seperti buaya. Bisa seperti Oh gitu. Serem ya, Mas? Pasti penasaran kan? Penasaran. Baik, langsung aja daripada penasaran kita panggil bintang tamu sangat luar biasa. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama adalah seorang bintang film remaja yang memiliki pengalaman mistis sejak berperan di film horor. Sejak berperan di film horor. Kayak wajahmu itu sudah. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Tasya Kamila. Kamu beli kerupuk di Banten kan? Mas, jauh banget beli kerupuknya. Aku kan 10.000 lagi ke Banten. Ke Banten mana cukup 10.000. Udah kamu sementara libur dulu. Pemirsa. Jangan ditaruh situ. Nanti aku yang ambil. Seperti apa cerita mistis yang Tasya alami pada saat membintangi film? Awas, Mas, kena
Nusuk-nusuk ke orang. Nusuk-nusuk emang tajem. Benarkah di usianya yang remaja ini dan ini nenek-nenek ini? Mas, cuma gitu mentang-mentang ada cewek baru aja. Justru tertantang untuk berkenalan dengan makhluk-makhluk halus dan makhluk-makhluk langka. Penasaran? Selalu ada perbandingan ya. Jangan mau menang. Iya. Bukan tak? Oke Mas Edi, bukan Pak? Masih semangat? Mana suaranya? Kalau boleh tahu ini, yang pakai seragam coklat-coklat dari mana? Universitas Garut. Salam hormat untuk keluarga yang di Garut dan semuanya ada di Garut. Kemarin saya syuting Mr. Tukul Jalan-Jalan di Garut itu tempatnya dulu ada namanya pabrik ulet sutra. Banyak di sana nenek-nenek kamu ya, yang ada di sana. Itu sudah terbengkelai di sana. Alhamdulillah rating dan share-nya 19,9. Wow. Balik balik. Sekarang kerja. Kerja. Dia pikir dilanjutin Jadi waktu lagi. break temenmu Dita tadi suaranya nyanyi bagus banget. Ngomong-ngomong semester berapa nih? 4. Berarti kurang berapa lagi? 4 lagi. IP-nya paling tinggi berapa nih dari kampus ini? 4. Udah ada yang 4. Ada 4,1. Apa udah? Gak ada lah Mas. Good evening my little angel. Tasa Kamila Arwana. Enak banget nyebutnya ya. Tasa Kamila. Bukan Tasa dong Mas. Tasya dong. Tasya. Tasion. Gambir Jatinegara Bapak. Tasya. Harusnya Tasya. Tasya. Tasya Kamila. Iya. Tasya. Nggak pakai nyiprat-nyiprat dikit. Pakai nyip. Ini bibir saya itu sensitif kalau berhadapan dengan orang yang mempunyai daya eksotikal yang sama. Itu bisa nyiprat dengan sendirinya. Tapi ngobrol sama Vega itu nggak ada nyipratnya. Ya iyalah nggak ada nyiprat tapi banjir. How are you sweetie? How are you sweetie? How are you? Sweetie. I'm fine, dolphin. Lumba-lumba ya. I am dolphin. Lu yang dodol lu. Nah yang dibikin lumba-lumba. Bahasanya tuh enak dikemas dibungkusnya dolphin. Ikan gitu. Kan tapi banyak disukai. Iya. Bisa loncat ya lagi ya. Bunyi pakai sensor. Iya. Itu mah tikus. Iya, tapi luar biasa sekali. Ya, untuk Kayak ini ya Taylor Swift ya. yang mana emang? Kayak Shania Twain itu loh. Kayak Carrie Underwood itu loh. Kayak Ariana Grande. Grande. Menge-menge. Ngemeng-ngemeng. Ngiming-ngiming. Ngomong-ngomong. Kibirnya Kabarnya. dirimu Wah lah. Ngomong. sensitif. Orang cantik itu kalau marah nggak pantas. Oh iya Mas. Harusnya manis ya? Ya yang manis seperti kayak penonton Indonesia Cantik tuh. Oh. Yang mana Mas? Masih lengkap. Yang nomor 2 dari sebelah. Oh. Sebelah warung toko itu ya. Lihat aja. Dirimu pernah punya foto prameh? Temen seneng kok nggak boleh toh prameh? Iya. Beres. Nih kameramennya seneng ngambilin terus nih.
Diskriminatif kamu. Kalau ada penonton cantik diambil di close up. Nah, penonton yang biasa di clicker gitu. Ya enggak lah, Mas. Kabarnya dirimu pernah punya pengalaman dengan dunia gaib seperti apa sih ceritanya? Awas jatuh, Mas. Udah jatuh. Pengalaman dengan dunia gaib selain malam ini? Selamat. Tadi dolphin, sekarang setan. Enggak Komplit. gitu. Bener Pak. mirip ya? Makasih. Berarti dosa saya berkurang dikit-dikit. Bukan gitu Om Tukul sih sensitif. Bukan om gitu loh, betul. Biasa aja kali, maju banget. Ini sensitif kalau berhadapan dengan orang yang punya daya eksotikal kayak Oh gitu. iya. Pernah sih, tapi aku bingung ya itu antara mistis apa mungkin secara ilmiah bisa dijelaskan juga gitu kan. Wah, depan Pada mahasiswa. saat mau diceritain nggak? Mau. Nangis. Aku baru nemuin bintang tamu yang kayak gini. Enggak enak ya, Mas. Ya mau dong sayang. Iya, jadi waktu itu. Mas Ya. mau cerita loh ini loh. Jangan deket-deket nanti sawan aku ya. Kayak bayi terus ketemu orang lewat meninggal itu. Sawangan. Sawan. Pernah sih beberapa kali waktu itu pulang syuting pernah pada saat di kamar aku ya, aku kan mau tidur. Oh, kamu tidurnya di kamar toh? Ya iyalah. Tapi itu di pohon gitu atau di genteng gitu. Diserap. Iya, abis itu mungkin emang agak capek sih waktu itu, setengah tidur setengah bangun aku kayak denger suara-suara kayak suara ambulans gitu. Tapi aku tahu itu cuma ada di kepala aku doang. Jadi aku kayak aduh aku nggak mau denger suara itu, nggak mau denger suara itu. Sampai akhirnya suara itu terus ada, aku buka mata. Pada saat aku buka mata aku ngeliat tuh di samping ada gorden kamar aku lagi ngeliat gini, tiba-tiba dari situ ada kayak sesosok wanita gitu ya, berdiri. Abis itu aku kan lagi tidur nih, misalkan ini aku ya, ini si sosok wanita itu. Dia mendekat ke muka aku, bener-bener di muka aku melek nih. Terus rambutnya tadinya terurai ke belakang, pelan-pelan ke depan gitu. Pada saat udah deket banget sama muka aku, dia senyumin aku Om Tukul. Tapi senyumnya bibirnya itu sampai sini kayak. Emang gua nakutin lu apa? Itu contohnya saja. Mas. Senyum sampai segini. Itu nakutin bukan senyum. Ya emang senyum tapi sampai Terus sini. akhirnya berapa second dirimu bertatapan dengan wajah yang sangat cantik jelita itu? Paling cuman 2 detik lah gitu. Terus aku langsung balik badan, terus aku baca doa, nyalain TV, ada Om Tukul gitu. Berarti nonton saya dong. Semik. Bukan, Mas. Anak kecil ngejain orang tua. Nanti kamu jadi koala loh. Bener, enggak ngerjain. Bukan gitu. Ya, koala itu justru tadinya tuh koala terus jadi koala. Bukan gitu Om Tukul, maksudnya kan biar aku nggak takut lagi, Biar aku nggak ngelihat yang takut. menghibur gitu, Nonton. ada Om Tukul. Ya udah abis itu aku balik tidur lagi, walaupun aku bertanya-tanya itu apa semalam. Ternyata katanya orang di rumah aku, pohon di depan rumah tuh ada yang gede, pohonnya tetangga, itu baru ditebang katanya gitu. Aku nggak tahu apa hubungannya, tapi kalau menurut dia sih seperti itu. Kayaknya gara-gara pohon itu ditebang deh Kak, katanya. Kontoge gedenya segitu tuh. Kontoge kecil. Pohon wortel. Mohon maaf lahir batin. Mohon. Balik. Widya senyum terus Widya di situ. Mungkin beberapa hari nggak kelihatan. Iya. Untuk Tasya, bener panggilnya gitu ya? Iya benar. Suap. Giliran Tasya, Tasa.
Itu namanya saat pemain suling itu. Saat ditawari berperan dalam film horor, apakah dirimu nggak takut dengan penampakan yang menyerupai berbagai bentuk nih? Ada yang abstrak, surrealis, nggak jelas, morat marit. Seperti contohnya siluman atau jin itu, monggo gimana? Kalau untuk berperan dalam suatu film sih aku nggak takut ya. Aku sendiri orangnya bukan orang yang penakut sebenarnya. Berani. Jadi berani-berani aja dan Berani lari lah ya, Berani gitu Mas. berani dan kalau untuk film kan udah ada skripnya, aku tahu jalan ceritanya, tahu proses syutingnya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk masalah siluman gitu aku pernah denger sih. Waktu itu ada saudara aku yang di rumah sakit. Terus dia itu koma, abis itu beberapa hari kemudian dia siluman, dia bangun. Siuman. Ada yang lihat jebretan tikus di situ nggak? Asem. Siluman! 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 Bukan siuman, siluman. Aduh, Dengerin kasihan. enak-enak. Udah pada Gua apa? bikin cerdas. Kok anak kuliahan no? Ngomong bikin jengkel orang. Sabar Mas. Tukul, bukan anak kuliahan lagi, udah lulus. Udah lulus. Udah lulus. Lulus STM ya. Kan kasih tahu gak? Kasih tahu. Sabar Mas. Sabar. Semprot pakai air. Balik pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang praktisi supranatural yang bersuamikan seorang siluman ular. Kok ular kayak gitu ya? Ini ular keket toh. Mas, maaf kalau yang gitu-gitu bukan ular. Apa? Pucuk. Sebelum kita gali ke informasi tentang dunia sinema, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Yuk. Sana Mas. Pernahkah Anda mengira bila hewan-hewan ini adalah hewan jadi-jadian atau makhluk gaib? Ya, siluman makhluk halus yang dapat menyerupai berbagai bentuk dan macam ini memang selalu menarik dan selalu menjadi pokok bahasan kisah misteri. Bahkan aktivitas dari siluman yang layaknya seperti hewan ini terkadang sering pula meminta tumbal. Berbagai macam jenis siluman yang acap kali terdengar di telinga masyarakat awam adalah siluman buaya putih, siluman kera, siluman harimau, dan bahkan siluman tapir. Tak dipungkiri, kisah misteri ini menyebar di seluruh penjuru Indonesia. Di tanah Jawa, konon kehadiran siluman sangat akrab dengan keseharian masyarakat yang mempercayainya. Lantas, benarkah siluman hanya sebuah mitos belaka? Atau memang benar keberadaannya? Selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Tadi ngomong-ngomong mas siluman tapir kok ngetawain saya? Emang mirip ya? Mirip ya? Mirip. Makasih. Dosa saya berkurang. Langsung aja kita sambut Mbak Yu.
Masih. Di sini terus ya. Masih lengkap. Iya. Apa toh Pram? Bisa berangkat, Mas? Apa Pram? Memang angkot penumpangnya udah penuh berangkat. Selamat malam untuk Mbak Yu, selamat datang kembali di Bukan Empat Mata. Pripun kabar ini? Alhamdulillah, baik Mas, alhamdulillah. Mas Ul gimana kabarnya? Everything yes, okay. Okay. I am great. I am okay. I am very healthy. I am fine. I am very handsome. Kok serba bahagia nih Mas? Iya, kelihatan karena kan Mbak Yu datang nanti kebahagiaan nambah terus. Amin. Dan kalau ada Mbak Yu, ada Tasya tuh rating dan share-nya tuh wow. 23,9. Langsung aja nih Mbak Yu. Tadi kita sudah melihat sedikit cuplikan mengenai siluman yang menyerupai berbagai macam hewan. Sebenarnya siluman itu apa sih dan seperti apa jenisnya? Jadi gini, namanya siluman tuh lain dengan seperti jenisnya makhluk jadi-jadian. Siluman adalah bisa dikatakan siluman itu makhluk atau makhluk halus, bisa dari manusia yang berpindah ke alam yang halus atau juga memang dari jin yang berubah jadi siluman. Siluman bisa dikatakan juga dengan dia punya satu kelompok atau dia bisa membuat berhubungan dengan manusia seperti layaknya manusia. Bisa beranak pinang, dia bisa juga berinteraksi. Cuman bentuknya siluman macam-macam. Ada yang berupa binatang, ada berupa juga seperti manusia, cuma dia bisa berubah. Itu. Dia bisa menguasai satu tempat, juga bisa menguasai diri kita. Tergantung perjanjian, tergantung gimana dia pertama kali untuk interaksi sama manusia itu sendiri gitu loh. Mbak Yu sendiri pernah nemuin nggak siluman itu? Sangat banyak. Saya juga beberapa tamu yang juga. ketemu apa siluman? Gini, saya beberapa tamu juga pernah. Dia waktu dia muda dia berguru ke suatu ilmu di daerah Cilacap sana. Dia dikawinkan dengan sang guru, dengan buaya putih. Terus dia nggak pernah bisa dapat kerja, dia nganggur terus sampai tahunnya dia tuh tidur dan tidur. 12 jam dia tidur dan tidur. Mbak, suara apa ya? Dengar aja, nikmati aja. Apa tuh Mbak? Nanti kan ada lagi suara itu. Terus dia kalau dilihat dia cuma seperti biasa tidur, tapi di sampingnya ada buaya putih sampai punya anak 2. Sempat ke saya orang tuanya minta untuk dipisahkan karena mikir masa depan. Begitu saya obatin, saya pisahkan, yang namanya api menyan itu nggak seberapa Mas, bisa bakar ruang ritual saya. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa bekerja, udah jadi aparat dan tapi anak yang hasil dari perkawinan buaya itu ngikutin terus, yang 2 orang itu. Tapi emang nggak bisa dilihat dengan kacamata, cuman berupa siluman. Oke. Itu. Memang saya juga pernah ada kabar orang seperti itu, dia sampai sekarang dia ada siluman buaya sampai sekarang. Dia anaknya seperti buaya. Iya. Emang kebanyakan karena buaya itu karena interaksinya buaya lebih gampang Mas. Iya. Dari berupa biasa wanita. Buaya itu biasanya wanita. Dia mencari perjaka yang memang benar-benar yang dia tuju. Kalau seperti ini siluman serangga apa Mbak? Sini ya. Yang merah sama yang hitam itu. Itu kalau ini siluman semut ngangkrang ya. Balik kalah. Untuk Mbak Yu lagi. Mbak Yu itu kalau menjelaskan luar biasa. Detail ya Mas. Memang basic dasarnya memang turunannya gitu. Mbak Yu ini kan memiliki pasangan seorang siluman. Iya, betul. Yaitu siluman ular. Iya. Gimana sih rasanya memiliki pasangan bersosok siluman ini? Apakah menjalani rumah tangga yang sangat berbeda dengan manusia atau mungkin bisa sedikit dicetak? Sangat gak enak saya bilang itu, jangan ditiru, sangat gak enak. Jadi ada hal yang ibaratnya saya komunikasi sama pasangan saya, ada hampir tiap hari saya komunikasi. Cuma begitu ada berbenturan dengan secara logika saya manusia kepengen berinteraksi dengan orang atau berpasangan, dia akan marah. Jadi tiap laki-laki yang mendekati saya ada kejadian yang mungkin saya tuh marah gitu loh. Dan dia pun juga seperti itu. Makanya saya bilang kadang-kadang protes, ngapain saya punya suami ular gitu loh. Saya kepengen punya pasangan yang layaknya manusia. Tapi hal itu harus saya jalani dalam kehidupan saya. Walaupun nggak selayaknya manusia umumnya, tapi itu jalan hidup saya. Pasti Tuhan punya maksud tertentu untuk saya jalani seperti ini gitu loh. Dan pasangan yang samping saya memang bukan nggak lazim untuk diperlihatkan. Salah dari samping saya gitu loh. Dari sebelah kiri Mbak. Gitu loh. Katanya nggak pernah takut.
Digituin aja merengek. Sini. Ini loh kalau takut. Kalau takut sini. Iya mas, Nih di samping Mbak takut Im. bilang ular takut, masa pindah lagi ke siluman tapir lebih takut. Ya Mbak Yu, ini siluman tapir ya. Tapi kan duitnya banyak mas. Ya yang penting ya banyak duit, ya banyak teman, ya banyak Amin. kesehatan, ya Amin. banyak segalanya lah pokoknya lah. Amin. Kembali ke untuk Mbak Yu lagi. Iya. Ini luar biasa ini. Bicara tentang siluman. Siluman ya, bukan siuman ya. Sabar banget. Iya Om Tukul, ya Om Tung. Gua tadi udah dengerin lu cerita. Gua udah manteng gini. Siuman. Malah ibu tenang. Mengapa jenis hewan yang dikenal masyarakat luas lebih banyak terkenal siluman kera, buaya putih? Monggo. Kalau Jangan dijawab. Kaget mas, kaget. Seperti apa kan Elsa dari Mbak Yu tentang siluman? Bukan Mbak? Oke Mas Didi, bukan Mbak. Balik ke untuk Mbak Yu balik ke Pertinyinyi. Pertinyi sejak di awal tadi ya. Mengapa jenis hewan yang dikenal masyarakat luas lebih banyak terkenal siluman kera dan buaya putih? Apa karena jenis ini banyak tersebar di mana-mana? sebenarnya kalau masalah jenis banyak macam ya mas. Iya. Siluman tuh, tapi memang pada dasarnya umumnya siluman kera buaya itu sebagian besar memang justru ada di sekitar kita itu banyak banget. Bukan karena yang lain nggak ada, tapi karena posisi kera gampang dipermudah dengan hal-hal yang untuk keduniaan. Jadi kepengen kaya, kepengen apa itu biasanya dia berubah jadi kera. Kalau buaya untuk perkawinan, untuk memperbanyak turunan. Oh, asik gitu. tuh. Gitu. Tapi cuman kadang-kadang orang nggak tahu loh mas, itu ada kan buaya itu memang buaya putih siluman atau buaya putih yang albino. Kadang orang kan nggak tahu tuh dikira buaya putih, oh, itu jangan-jangan ini siluman, bukan juga. Bedanya kalau buaya yang siluman, dia dari kalau secara umum dia akan bisa menghilang dalam cara apapun, dalam setiap mata pun dia akan kalau kita lihat. Tapi kalau kita ada perkawinan, tetap ada sampai gitu loh. Tapi kalau yang namanya nggak siluman, mau dipukul mau diapapun dia akan makan. Kan yang untuk perkawinan dia makan tumbal gitu. Tapi kalau yang nggak perkawinan cuma dia fokus situ ya nggak akan pakai tumbal. Dan tadi bilang siluman tadi, saya pernah syuting Mr. Tuko Jajaran di kolam, katanya kolam ceritanya di situ ikan banyak. Tapi begitu kita syuting di situ hilang. Itu ikannya tuh di mana? Gak ada ya mas? Itu kan yang berbau buaya kan dia buat kerajaan di air itu mas. Buat kerajaan yang kasat mata nggak akan bisa dilihat, tapi ada hal tertentu yang membuat keajaiban. Kadang-kadang orang tuh terlihat dengan kejadian yang bisa melihat semua kerajaan keraton itu, gitu loh. Hanya orang tertentu yang bisa melihat itu. Betul, pas ini ya satu gelombangnya Iya. ya, atau senyawanya atau Iya. chemistry-nya. Iya, itu kemarin aku syuting lagi di situ ada konon ceritanya ikan itu ada salah satu sampai dia diambil oleh anak di sekitar situ terus dimakan, orang tuanya meninggal. Serem ya mas. Iya, makanya jangan Hati-hati boleh mengambil kayak gitu. ikan sembarangan di situ. Iya, Karena betul. yang diambil itu disusupi oleh energi. Kembali ke untuk Mbak Yu lagi nih. Benarkah mitos bentar untuk tas saya? Silakan Om Tukul. Sejak dahulu kala bahwa di Sungai Ciliwung berdiam seekor siluman buaya putih atau terkenal dengan bahasa Inggrisnya crocodile white. Crocodile white. Danger nggak itu monggo? Asik. Bahaya nggak gitu? Berbahaya. Kalau emang saya lihat memang ada. Dulunya memang saya lihat satu, tapi sekarang sudah beradab pinang. Sepasang tuh ada situ. Satu saya lihat juga bukan cuman
dia berdiam diri tapi ada suatu kerajaan di situ gitu loh. Dan meminta tumbal beberapa saat setiap tahun kali 2-3 kali ada tuh. Tapi yang dicari kebanyakan orang-orang yang masih gadis atau yang orang yang masih perjaka gitu. Tapi kalaupun orang yang udah berkeluarga, orang-orang pilihan yang diambil. Dilepeh lagi ya. dibuat pagar hidup di lokasi itu. Orang yang dibuat tumbal atau orang yang meninggal nggak wajar suatu kejadian seperti dibuat seperti ritual siluman gitu, kebanyakan kalau nggak dibuat suami atau pasangannya, dia untuk tumbal untuk pagar hidup. Saya berapa kali lihat orang yang ditumbal, begitu saya lihat dia ditanam di sekeliling kerajaan itu. Ada nggak tanda-tandanya tempat itu ada silumannya? Entah itu di sini. Tanda-tandanya itu apa? Mungkin masyarakat ini biar ngerti, biar tahu. Kalau tanda-tanda secara umum jelas nggak akan kelihatan. Tapi kalau kita melihat suasana yang air tenang, bau yang sering anyir, kadang hilang hidup, suara gamelan. Ada kan di Salatiga juga ada kan di sungai itu di tempat saya ritual dulu ada tempat yang ada malam tertentu itu dia ada suara gamelan. Begitu paginya mesti ada suara bis masuk ke lokasi situ, ada orang yang hilang itu sering ke malam tertentu. Kebanyakan kalau yang lokasi-lokasi tersebut emang dari bau, dari karakter, dari kasat mata pun udah kelihatan itu ada satu kerajaan. Hanya orang-orang tertentu yang diperlihatkan bahwa itu suatu kerajaan besar yang bagai hidup itu manusia dan ada tumbalnya di situ. Berarti orang awam nggak bisa lihat ya Mbak Yu? Hanya orang tertentu aja yang bisa dilihatkan seperti itu. Cuman kalau kita pas beruntung ya bisa melihat suatu pemandangan yang fenomena yang seperti itu gitu loh. Pas satu gelombang kebetulan energinya pas itu iya. Lihat. Kalau namanya kerajaan siluman tuh kata gini, ini satu gelas. Ini bisa dikatakan beranak pinang 1000 jin pun bisa gitu loh. Berarti siluman atau jin itu beranak pinang seperti manusia, cuman karakternya lain. Kalau siluman itu bisa untuk kekayaan juga bisa. Juga untuk pasangan juga bisa, untuk ilmu juga bisa. Tapi kalau jin bisa kita peralat juga bisa kita diperalat. Tapi segini pun bisa sampai 1000 jin bisa ya. Kembali ke untuk Tasya. Iya. Baru dikasih pertanyaan. Siluman bukan siuman ya. Ini jangan bikin Om Tukul agak ini ya. Sabar. Dirimu apa pernah mendengar siuman selain buaya? Biar dia gak keliru. Kalau aku ngomong siluman dia siuman, begitu aku ngomong siuman berarti dia Om Tukul habis makan emping banyak kali nih. Kok tahu? Asam uratnya kambuh ya? Kalau di depan saya ada kamu asam uratnya hilang. Tapi darah tinggi naik. Asamnya hilang. Tinggal. Kenapa? Siluman. Siapa yang membuat Tasya takut ya? Monggo. Aku pernah dengar siluman ular putih. The snake the white. Snake the White. Snake the White. Ya, Ada soalnya di TV waktu itu kisahnya. Ada film serinya. Itu ceritanya dari Cina. Emang kalau siluman adanya di... Ini songkong lagi kayaknya ini. Itu kan film itu yang dari sana. Iya, aku mau tanya bener, sama Mas. Mbak Yu. Dia benar. Kalau siluman itu emang dari di Indonesia aja adanya apa di luar negeri juga ada? Di dunia ini ada semua. Ada Macamnya jenisnya sangat banyak. Cuma kan di Indonesia kan cenderung yang siluman buaya putih atau ular atau kera atau anjing atau kuda. Kalau ini siluman celana putih itu berarti. Jadi seluruh dunia ada. Celana si putih. Ini. Muncrat. Kembali. Celananya si putih. Pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang paranormal yang memiliki siluman buaya putih atau terkenal di luar negeri itu crocodile white. Penasaran seperti apa bentuknya dan berasal dari manakah siluman ini? Langsung aja kita sambut Suhurudi.
grupnya Soneta. Lagi main-main kita. Balik. Mas, jangan sembarangan deh mas. Santai. Macem-macem. Galak. Selamat malam untuk Surudi, selamat datang di Bukan Panutan. Apa kabarnya? Kabar baik. Ih, Suhu imut banget pakai bantal kayak aku. Langsung saja nih Su. Ya. Saya penasaran dengan siluman yang Su miliki. Kalau boleh tahu, bagaimana awalnya Su bisa memiliki siluman buaya putih ini dan berasal dari manakah? Ya. Terima kasih Mas Tukul. Selamat malam semua. Malam. Masih semangat? Asik. Ayo digoyang. Iya. Suhu bercanda mulu nih Suhu. Saya adalah pelaku pengobatan alternatif. Iya. Karena ada pasien saya yang menderita penyakit cukup berat, tidak dapat disembuhkan dengan obat-obat kedokteran, juga tidak dapat disembuhkan dengan obat-obat herbal. Sehingga saya mencari solusi jalan keluarnya. Kemudian saya melakukan suatu tirakat, saya meditasi, yang bisa menyembuhkan itu adalah kodam. Kodam ini yang bisa melakukan suatu pengobatan. Kemudian dari tirakat saya itu, saya dikasih petunjuk ke daerah Cengkareng. Saya menuju ke sana. Saya melihat ada satu titik cahaya putih menghampiri saya. Kemudian semakin besar, semakin terang, masuk tiba-tiba ke badan saya. Selanjutnya saya merasa ada sesuatu yang ngajak bicara, kemudian saya berinteraksi. Gitu Mas Tukul. Dengan tirakat akhirnya dikasih satu, nggak tahu gambaran sinar putih, terus akhirnya masuk. Waktu masuk Suhu dalam keadaan santai gak? Deng, teret. Mbak Mega. Ya Mbak Mega. Gimana tuh? Seseorang yang bisa kemasukan itu pasti dia dalam suatu keadaan online ya. Berarti dia sedang memancarkan energinya sehingga ada energi-energi lain yang bisa terserap sedot masuk. Dalam keadaan. Maaf ini agak menyimpang. Su kok keluar dari Soneta ceritanya gimana? Balik oleh malam ini Suhu membawa seorang mediator yang akan berkomunikasi dengan siluman buaya putih. Air ya Suhu. Boleh ditunjukkan interaksi dengan buaya putihnya Suhu. Monggo Bu Suhu, silakan. Silakan Suhu. Mungkin santai dulu nggak Riz? Ya, saya minta waktunya sedikit ya. Untuk melakukan suatu interaksi, untuk melakukan kehadiran. Tadi saya dengar siuman ya.
salah ya, Ya, siluman katanya gitu. Ini suhu yang bilang siluman dia. Tadi saya ada dengar ciuman buaya katanya. Siluman. Oke. Siluman. Mohon izin, medium saya silakan hadir, Bapak Muhammad Sidik. Ini Bapak Muhammad Sidik yang mau melakukan terapi. Agak ke depan sana. Nah, Dik, Buat Mbak Yu. minum dulu. Setelah itu duduk aja, kosongin sedikit. Minum habis ini. Ada di situ. Ya, saya bisa kendalikan apapun yang terjadi, saya bisa kendalikan. Duduk aja, Dik. Silakan. Belum waktu. Sudah hadir ya kehadirannya. Silakan kalau ada yang mau interaksi atau ada Mbak yang Yu mau atau merasakan energinya. Tasya ini pemberani Iya, orangnya. Tasya. Tasya, kamu katanya pemberani sih. Mbak Yu. Sini Tasya. Sini maju ya. Mbak Mega, Tanya apa suhu? ya Assalamualaikum. namanya siapa? Deketin silakan. Ini udah bisa ditanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Dekat aja wabarakatuh. duduk Wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju dikit kamu udah. Deket duduk aja. Maju aja. Tanya Maju. siapa namanya. Siapa namanya? Nah, pemberani. Mbak Baya. Tanya dari mana? Dari mana asalnya? Rawabuaya. Oh, Rawabuaya. Udah, udahan. Enggak tanya udah punya pacar belum kamu? Ya, udah punya istri belum? Kalau punya istri kamu kan bisa ngelamar. Tadi siapa namanya, Su? Mbah Baya. Mbah Baya kan? Mbah. Oh iya, Mbah Baya. Mbah Baya, Mohon maaf atas kehadirannya. mohon maaf Mengganggu. atas kehadirannya kita mengganggu di sini. Mohon maaf atas kesalahannya, atas kekurangannya. Mohon maaf atas kesalahannya dan kekurangan kita semua di sini. Luar biasa. Ada yang mau merasakan energinya? Pernah Pak Suhu Rudi pernah makan tumbal enggak? Tidak. Udah. Tidak pakai tumbal. Ini hanya kasih kopi pahit, kopi manis. Ada yang mau? Teh Rida mungkin bisa bantu Teh Rida lah. Ini Teh Rida. Ini Teh Rida Kadia teh. Ini Teh Tubruk kamu kesini. Tunggu sebentar lagi. Nah, Teh Rida nih. Teh Rida. Mana? Teh Rida mana? Oh, ini. Kok sekarang susah sih nyari-nyari yang kamu? Tapi bukan buaya. Wah, Teh Rida. Hati. Buaya lain. Pakai mic dulu. Silahkan Teh Rida Rida silakan tanya-tanya. pakai mic. Yang saya rasakan ini panas ya, Mas ya. Panas ya? Iya, panas. Ini unsurnya panas mungkin ya, Pak ya. Iya. Ini punya nama enggak? Punya nama? Boleh saya tahu namanya? Siapa? Mbah Baya. Mbah Baya. Mbah Baya. Mbah Baya. Oke.
Ya, sosok laki-laki ya. Apa yang mau ditanyakan? Ada Mas yang mau ditanyakan? Loh kamu, aku minta bantu, kamu bisa tanya jawab. Sudah berapa lama di situ? Mbah Baya ini sudah lama di sini. Ya, sudah cukup lama juga. Sudah cukup lama. Iya. Oke. Kediaman Mbah Baya sebenarnya di mana? Datang dari mana, Mbah? Rawa buaya. Dari Rawabuaya Cengkareng. Jadi beliau dari Rawabuaya Cengkareng, Mas, asalnya. Sama rawa bebek deket nggak ini? Rawa buaya kan tadi. Cukup. Sudah. Sudah, Suruh, oke, Rudi. Suruh Rudi, tolong ya. Mbak Ida, terima kasih. Dik. Apa? Terima kasih Mbak Rida. Ya, kasih. Ya. Silakan duduk. Kami di sana. Kita kembali. Gak apa-apa, duduk aja situ. Copot Ya. kliponnya ya. Kembali ke untuk Mbak Yuni. Setelah melihat melalui mediator seperti apa sosok Siluman Buaya Putih yang Mbak Yu lihat dan boleh dijelaskan, monggo. Kalau saya lihat sih memang yang Mbak Urokso tadi udah bertahun-tahun, udah mungkin kita belum lahir udah ada di sana. Iya, iya. Cuman beliau ibarat saya bilang nggak suka diusik. Dia akan datangi orang yang memang dia tujuan niatnya baik. Kalau dimintai atau dia ibaratnya untuk hal yang aneh-aneh, dia justru akan meminta hal yang lebih yang di luar kemampuan manusia. Jadi interaksinya memang belum sempurna, tapi dari niatnya untuk nolong bisa untuk ini gitu loh. Cuman dia kepengen menguasai dan nggak mau dianggap tempat itu sebagai permintaan. Kepengen tenang, kepengen jangan diganggu, biarkan dia beranak pinak di situ. Oke, positif lah ya. Iya. Untuk Surudin, apa buaya ini digunakan untuk pengobatan semua penyakit atau hanya penyakit khusus? Ada efek negatifnya nggak nih, monggo? Ada cocok-cocokan ya Mas Tukul ya. Jadi kalau misalnya ada satu ini untuk kasus penyakit non medis ini bisa digunakan, kita bisa minta bantuannya. Untuk kasus-kasus yang kena ilmu hitam atau ini bisa dipakai juga. Karena ini cukup kuat, cukup tua. Betul ya Mbak ya? Ya betul. Emang sebelum kita ada di sana gitu loh. Pemirsa, guna mencairkan suasana malam ini langsung aja kita sambut kembali penampilan dari Ayu Lia. Selamat malam, bukan empat mata masih semangat. Mbak Vega, Mas Tukul. Kita joget bareng-bareng suaranya. Asik. Terima kasih. Ada yang bilang kamu buaya, awalnya ku tak percaya. Ada yang bilang kamu pendusta, ku juga tak percaya. Hingga akhirnya aku melihatmu berjalan berdua dan bermesraan. Kau memeluknya, kau menciumnya, duhai asiknya. Dang ding dong, engkau ketahuan bohong. Hea hea, tulali, jangan coba berkelit.
masih di Bukan Bat Kembali ke pemirsa. Banyaknya kisah mistis dan susah siluman yang ada di tanah air yang menambah ragam misteri yang tersebar di penjuru Indonesia. Percaya atau tidaknya kembali ke keyakinan masing-masing. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Tasya Kamila, Bayu Surudi, Ayulia dan Mas Sidik. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Jas Giting, sekolah tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang tak berkenan kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus yang konten diambil. Tonton terbuka mata, Senin Rabu Kamis foto terbuka mata. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu. Acara yang ditunggu-tunggu